warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Debi Benedita dari NPM 240410101099. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Governansi Digital kelas I041. Untuk itu, saya memilih topik 3 dengan judul Tantangan Governansi Digital di Era AI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Pada soal pertama, bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern? AI memiliki peran penting dalam pemerintahan modern karena dengan penggunaan AI yang baik akan meningkatkan adanya efisiensi dan akurasi dan kualitas pelayanan publik. Melalui analisis data besar, AI dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, dalam perencanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan prediksi kebutuhan masyarakat. AI juga dapat digunakan untuk mempercepat adanya layanan administrasi seperti perizinan, pajak, dan bantuan sosial sehingga lebih transparan dan responsif. Selain itu juga, AI dapat mendukung pengawasan dan keamanan publik serta membantu mendeteksi adanya tindak korupsi. Dengan penerapan yang etis dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi salah satu alat strategis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan modern. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, resiko governansi digital yang akan muncul. Jadi, menurut saya, resiko utama dalam governansi digital yang akan muncul dari adanya AI sendiri adalah adanya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi akibat lemahnya keamanan dari data dan cyber sendiri. Selain itu juga terdapat ancaman berupa pelanggaran privasi masyarakat serta adanya ketergantungan pada sistem digital yang dapat menimbulkan adanya kegagalan layanan ketika terjadi gangguan teknologi. Selain itu juga penggunaan algoritma beresiko menciptakan bias dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan publik. Adanya kesenjangan terhadap teknologi juga dapat memperlebar adanya ketimpangan sosial. Sementara itu, kurangnya regulasi dan transparansi yang berpotensi akan melemahkan akuntabilitas dari pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya di soal nomor 3, contoh kasus nyata di Indonesia. Salah satu contoh nyata resiko adanya AI dalam governansi digital di Indonesia adalah adanya kebocoran data pemilih pemilu. Data dari jutaan warga yang tersimpan dalam sistem digital KPU dilaporkan telah bocor dan diperjualbelikan secara daring. Kasus ini tentu menunjukkan lemahnya sistem keamanan data tata kelola data dalam pemerintahan digital. Dampaknya tidak hanya melanggar privasi masyarakat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, manipulasi politik, dan kepentingan ilegal lainnya. Peristiwa ini tentu menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menegaskan bahwa pentingnya regulasi yang kuat, pengawasan ketat, serta penerapan keamanan cyber yang serius dalam transformasi digital pemerintahan. Selanjutnya, soal yang terakhir, solusi dan strategi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengelola teknologi ini secara efektif? Menurut saya, pemerintah dapat mengelola teknologi AI secara baik dan efektif dengan membangun regulasi yang jelas, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik agar penggunaan AI sendiri berlangsung secara etis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlindungan data dan privasi masyarakat juga harus diperkuat melalui adanya standarisasi keamanan berupa cyber yang ketat serta pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu meningkatkan adanya kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan literasi digital bagi aparatur negara agar mampu memahami serta mengoperasikan dan mengawasi sistem AI secara efektif. Selain itu juga menurut saya adanya kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting dilakukan untuk memastikan pengembangan AI berjalan inklusif dan tidak menimbulkan bias serta penyalahgunaan wewenang, ketimpangan sosial sehingga AI dapat berlangsung secara baik dan benar-benar mendukung adanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Demikian video yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.